Halo guys, balik lagi di video Lead Motor. Hari ini kita mau nge-review ini Mercedes-Benz generasi terbaru, latest generation E-Class. Ini adalah Mercedes-Benz E200 Exclusive. Mercedes-Benz E-Class ini yang masuk Indonesia itu cuma ada dua guys, E200 Exclusive, which is mobil yang ini, dan ada E300 AMG gitu guys. Nah, E-Class yang kita review ini adalah generasi paling baru, latest generation. Jadi kalau misalnya lu beli di showroom official Mercy ya mobilnya, mobil ini guys. Dan kalau lu lihat looks-nya dan lu compare sama E-Class yang generasi sebelumnya, ini tuh berubahnya banyak banget guys. Pertama dari grillnya ya, gue suka banget sama grillnya. Dia itu banyak chrome-nya. Walaupun gue nggak suka chrome, tapi ini tuh penempatannya, ukurannya semuanya itu rasanya pas. Jadi walaupun chrome banyak, ini tuh tetap kelihatan oke guys. Habis itu kalau di E-Class yang lama ya, dia tuh lampu dan grillnya didesain seolah-olah dia kayak misah gitu. Nah kalau ini justru kebalikannya, dia didesain seolah-olah dia nyambung. Nah lampu depannya mobil ini pakai LED high performance, dan yang gue suka lagi adalah nih logonya yang nongolnya ini telah kembali guys. Jadi vibes-nya, rasanya jadi kayak Mercy klasik. Kalau misalkan kita ngomongin per kamera, radar, dan segala macam di mobil ini pasti udah lengkap banget. Karena ini tahun 2024, keluaran tahun 2024. Jadi hal-hal kayak gitu sebenarnya udah umum. Di bagian depan, lu dapat 6 titik sensor, ada kamera, dan setahu gue yang kotak ini adalah untuk si radar-radarnya itu ya guys. Untuk bagian sampingnya, yang paling berubah ada di bagian handle pintunya guys. Si handle pintu ini, E-Class baru ini, dia udah pakai namanya flush fitting door. Itu artinya handle pintunya masuk ke dalam pintu mobilnya pas mobilnya lagi kekunci gitu loh. Nah untuk ukurannya, mobil ini punya panjang total 4,9 meter, wheelbase 2,9 meter, lebarnya 1,8, dan untuk tingginya 1,4 meter guys. Masih cocok banget buat lu bawa sehari-hari, karena emang ini E-Class ini adalah middle size sedannya Mercy yang emang didesain untuk lu bawa hari-hari gitu. Untuk velg dan bannya, mobil ini dia pakai setup staggered, alias ukuran ban belakang dan ukuran ban depan itu dia beda. Nah untuk yang bagian belakang dia pakai ukuran 275 per 40. Untuk yang bagian depan dia pakai ukuran 245 per 45. Nah ukuran velgnya dia sama-sama ring 19. Terus kita beralih ke bagian desain velgnya nih. Biasanya gua nggak suka sama velg yang spokesnya itu banyak, tapi di Mercy E-Class ini nggak tahu kenapa tuh ada yang nyangkut di gua, kayak spokes sebanyak ini tapi kok gue suka-suka aja gitu. Kelihatan cocok banget sama mobilnya. Oke, lanjut lagi kita ngomongin mesinnya guys. Mobil E-Class ini, E200 ini pakai mesin M254 inline 4 engine, dan dia ada hybridnya dikit-dikit, alias dia mild hybrid. Punya power 204 horsepower dan untuk torsinya 320 Nm. Nah, gearboxnya mobil ini pakai 9G Tronic, dan untuk penggerak ya dia rear wheel drive guys. Makanya tadi dia pakai setup staggered supaya ban belakangnya dapat grip yang oke. Untuk bagian belakangnya gue suka banget nih sama lampu ya, karena kalau dia nyala
si lampunya itu dia ngebentuk 3-point star ya, logo Mercy, si bintangnya logo Mercy garis 3 gitu tuh ya. Keren banget guys, didesain sekeren itu. Nah, yang gua nggak suka adalah di bagian knalpotnya. Di yang generasi sebelumnya biasanya itu dia ada cutout untuk knalpotnya tapi nggak bolong. Nah, di mobil ini dia nggak ada cutout, nggak ada apa, jadi ya udah gitu aja. Ya ini dibentuk seolah-olah gitu doang sih di bagian pinggir. Cuman ini tuh bukan cutout knalpot, itu cuman desain aja. Aduh, kenapa ya mobil modern sekarang knalpotnya tuh di sok-sok diumpetin tuh sebenarnya kenapa? Nah, lanjut lagi kita ke bagian lampu. Si lampu kiri sama kanannya itu didesain seolah-olah dia nyambung. Karena ada kayak si light bar, light strip ya ini. Tapi sayangnya dia enggak nyala guys. Nah, tuh terus ada garis chrome nyambung dari kiri ke kanan. Untuk bagasinya sebenarnya space-nya itu nggak jauh beda kalau lu compare sama E-Class yang sebelumnya. Karena ya middle size sedan, size bagasinya umumnya itu segini-gini aja. Di sebelah kiri sama sebelah kanan ya lu dapat hook dan tombol untuk ngelipat si jok bagian belakangnya. Jadi lu nggak ribet lagi kalau mau ngelipat, tinggal pencet tombol aja. Nah, di bagian bawahnya ya lu dapat keranjang untuk lu belanja, misalkan ke pasar mau beli buah, udah disediain sama Mercy-nya. Nah, karena ini udah RFT bannya, jadinya lu udah nggak dapet ban serep lagi. Oh ya, tadi gue kelewatan pas ngomongin hook, ternyata hooknya itu ada satu lagi di bagian kanan. Jadi lu dapat kiri, kanan, sama tengah tuh. Bisa ngegantungin banyak belanjaan lu. Nah, belanjanya pakai keranjang ini guys. Oke, jadi kita lanjutin guys. Kita bahas interior bagian belakangnya dulu. Nah, headroom, legroom, dan posisi duduk. Karena ini mid-size sedan, jadi lu dapet legroom yang lega ya. Untuk gua tinggi 169, ini tuh udah lega banget, udah lebih dari cukup. Nah, untuk headroom ini juga udah oke sih menurut gua untuk ukuran sedan setinggi 1,4 meter. Posisi duduk, nih, lu dapat posisi yang agak rendah sedikit tapi nggak serendah contohnya kalau lu duduk di bagian belakang seri 5 atau seri 3. Itu masih agak lebih tegak. Nah, joknya di bagian yang ini nih, yang di bagian sini-sininya, ini tuh empuk banget guys. Di bagian punggung dia juga nyaman banget. Jadi kalau misalkan lu duduk lama-lama di bagian belakang itu masih enak banget. Nah, beda hal ya kalau lu duduk di tengah nih. Nah, kalau lu duduk di tengah, pertama kaki lu harus agak ngelebar dikit karena dia ada gundukan ini. Terus selain itu, lu dapat di bagian paha pantatnya sini, lu dapat bagian yang tidak seempuk, yang nggak seempuk bagian kiri sama sebelah kanannya. Nah, untuk bagian punggungnya ini tuh dia agak keras, lebih keras, jauh lebih keras dibanding sama sebelah kiri sama sebelah kanannya karena dia ada si ininya, armrestnya. Tuh, jadi kalau bisa lu duduk di E200 ini, lu harus duduk di sebelah kiri atau sebelah kanan karena duduk di bagian tengah itu agak keras. Nah, di dalam armrest ya, pertama lu dapet kayak buat nyimpan, ya apalah ini kayaknya HP itu nggak muat nih, kayak pulpen deh kayaknya ya. Terus kalau lu pencet sekali lagi, lu dapet 2 cup holder. Nah, tuh. Oh ya, tadi gue lupa bilang kalau di joknya udah standar mobil modernnya, udah ada ISOFIX, seat belt di mana-mana pokoknya. Di bagian tengah juga dapat seat belt tuh. Jadi udah lengkap banget. Nah, next di bagian samping ambient light, speaker Burmester, handle silver gini, jadi perpaduan warnanya tuh keren banget ya, coklat, kayak agak coklat cappuccino gitu, ada hitamnya ditambah sama ada silver, jadi mobilnya nggak kelihatan boring. Terus di bagian jendelanya nih ada
privacy screen guys. Jadi lu nggak diintipin sama orang-orang yang di motor gitu, misalkan kalau lu lagi di lampu merah. Nah, di tengahnya lu dapet 2 kisi-kisi AC. Untuk ngontrol si AC-nya itu bareng sama yang depan guys. Jadi di bagian belakang lu nggak bisa ngatur AC-nya sendiri. Privacy screen-nya nih ya, lanjut ya, kita ngomongin privacy screen. Itu nggak cuman ada di bagian samping doang, di bagian belakang itu juga ada. Nah, dia naik turunnya itu elektrik, pakai tombol yang ada di bagian depan guys. Jadi kalau misalnya lu duduk di jok belakang E200 nih ya, intinya adalah lu cuman duduk doang. Walaupun duduknya nyaman, lu nggak dapat entertainment gimana-gimana, lu nggak kepanasan, dan udah duduk doang menikmati pemandangan karena si panoramiknya itu dia ada di 2 bagian, depan sama belakang. Yang di bagian belakang ini nggak bisa dibuka guys. Jadi lu duduk doang menikmati pemandangan. Next, kita ngomongin bagian depan. Nah, di bagian depan ini perubahannya total guys. Berubah banyak banget kalau lu compare sama generasi yang sebelumnya. Tapi sebelum kita ngomongin semuanya ini, kita bahas joknya dulu. Oke, jadi joknya dia article leather, man-made leather. Warnanya masih sama kayak yang bagian belakang, ya udah pasti ya. Terus bagian bawahnya sini, pahanya sini untuk pantat lu ini empuknya masih sama. Tapi kalau di bagian punggungnya, gua ngerasanya, ini perasaan gua doang mungkin ya, senderannya itu masih lebih empuk yang di bagian belakang. Nah, si joknya untuk ngaturnya dia juga udah pasti electric seat, ditambah di sebelah kiri sama sebelah kanan bagian depan dia udah ada heated seatnya guys. Nah, di bagian dashboard nih tuh ya, berubahnya banyak banget. Yang nggak berubah adalah satu hal, si kayu-kayu hitamnya ini masih sama. Dia kayak, gue nggak tahu ini tekstur kayu atau kayu beneran, cuman di generasi yang sebelumnya itu juga masih kayu-kayu hitam. Yang beda adalah si bintang-bintang Mercy-nya ini, 3 point star-nya. Di generasi sebelumnya ini nggak ada, dan ini ada guys. Dia warnanya juga ngikutin ambient light. Jadi kalau misalnya lu atur merah, nah si bintang-bintangnya ini berubah jadi merah. Kisi-kisi AC-nya, ini menurut gue keren banget sih. Dia nyambung dari ujung sini, nyambung sampai ujung gua. Jadi dari penumpang sampai ke driver itu dia dibikin seolah-olah kayak satu kisi-kisi AC. Walaupun kisi-kisi AC itu cuma ada di beberapa bagian. Kayak yang di bagian sini itu dia nggak ada apa-apanya, cuman hiasan doang. Tapi ini didesain supaya kelihatan nyambung. Dan di kisi-kisi AC-nya itu tuh dia ada ambient light yang mungkin nggak kelihatan di kamera kalau lagi cerah-cerah gini, cuman itu aslinya ada ambient light. Nah, abis itu layar guys. Ini Mercy generasi paling baru, entah C-Class, GLC-nya, E-Class itu semua pakai layar gede. Yang ngebedain adalah bentuknya. Kalau si C-Class dan GLC itu pernah kita review, dia layarnya vertikal. Sedangkan untuk yang di E-Class, E200 ini dia pakai setup horizontal. Untuk semua-muanya itu lu dari layar ini. Dari ngatur Bluetooth, radio, setting mobilnya itu semua dari layar sini. Tuh. Jadi seumpama layar mati, tapi itu kemungkinannya kecil banget. Ya lu sebenarnya agak ribet, cuman ya begitu adanya. Udah pakai setup mobil modern zaman sekarang banget. Nah, di bawah sini nih, di bar sini itu ada driving mode selector, ada parking brake, ada shortcut untuk langsung masuk ke menu settingan mobil, ada untuk ngatur volume dan hazard. Nah, jadi ini tuh semua balik lagi ujung-ujungnya ke layar. Jadi kalau lu pencet di sini tuh balik ke layar, lu pencet driving mode selector balik lagi ke layar gitu. Jadi ini tuh cuman jatuhnya kayak shortcut kecuali untuk hazard. Dan yang tombol fisik pun ini tuh sebenarnya tombol fisik cuman dibikin kayak bukan tombol gitu, ngerti kan maksud gua? Nah gitu. Yang kelihatan kayak tombol banget itu cuman di bagian hazardnya. Lanjut lagi di bagian panel tengah, masih kayu hitam, masih kayak generasi yang lama. Yang beda adalah isinya. Nah, di dalam sini lu dapat 2 cup holder, 2 colokan Type C dan 1 wireless charger.
untuk penumpang yang bagian belakang, kalau mau nge-charge itu berarti antara numpang di depan atau pakai colokan yang ada di dalam glove box sini. Karena di dalam glove box ya itu ada satu lagi colokan Type C guys. Gitu. Jadi total di mobil ini colokan Type C itu ada 3. Oke guys, jadi ternyata gue salah ya. Gue mengakui kesalahan gue. Jadi ternyata di bagian belakang itu ada 2 colokan Type C. Jadi penumpang yang di belakang itu nggak harus nge-charge lewat colokan yang di sini atau yang di bagian depan. Nah berarti total di mobil ini colokan Type C ada 5 gitu. Nah lanjut lagi ya ke bagian driver. Setir, palang 3, per tombol-tombolannya lu udah tahu buat apa, untuk ngatur layar, untuk ngatur speedometer karena speedometer udah full digital, tampilannya bisa lu ganti, info yang diberikan bisa lu atur-atur, bisa maps, bisa media dan segala macam, pokoknya udah speedometer digital pada umumnya. Dan ada cruise control guys, jadi basic banget ya kayak mobil-mobil pada biasanya. Shifternya juga masih kayak Mercy yang lain, kolom shifter, dan udah tuh. Posisi berkendaranya nih kalau gua atur sesuai jok gua, untuk sebuah sedan sebenarnya ini tuh nggak terlalu rendah, jadi masih agak tinggi. Lu masih bisa ngeliat bagian depan, nggak kayak ibaratnya lu nyetir seri 3 deh. Seri 3 itu dia lebih ceper dibandingin ini gitu. Oke guys, jadi sebelum kita pindah ke bagian closing, untuk bagian driver lu dapet satu feature spesial nih ya. Nah di layar ya, lu masuk ke menu seat, ke ngatur jok, terus ada menu namanya position seat automatically. Nah itu artinya dia bisa memposisikan posisi duduk lo dengan cukup masukin tinggi aja, tinggi badan lo. Nih contohnya gue contohin ya, tinggi badan gue 169, habis itu pencet start. Nah si joknya, si setirnya itu bakal ngatur posisi terbaiknya. Nah kayak gini jadinya tuh. Ya menurut gue, kalau buat gue kurang maju sedikit, mungkin segini, karena gue suka nyetir mobil tuh yang tangan gue agak bengkok. Tapi ya tadi itu adalah menurut Mercy gitu. Jadi di driver lu dapet menu spesial itu. Oke guys, jadi sekarang kita udah nyampe di ending video ya. Menurut kalian gimana E200 eksklusif ini? Coba lu tulis di komen. Kalau menurut gua, opini gua pribadi, kalau lu compare sama yang generasi sebelumnya, gue sih lebih prefer ini karena interiornya sih, ambient light-nya, si desain kisi-kisi AC-nya, si estetik dashboard-nya 3-point star yang tadi kita omongin, itu tuh menurut gua kayak bikin si orang yang di dalam mobil ya, si driver ya, entah si penumpangnya, jadi kerasa lebih istimewa. Dan mobilnya pun kerasa lebih modern dan luxury gitu. Kayu, ambient light, dan desain-desain estetik yang oke banget. Menurut gua jadinya kayak modernnya dapet, luxury-nya dapet, classy-nya dapet banget mobil ini. Nah, si 3-point star itu, setahu gua kalau di E450 trim level yang lebih tinggi, mobilnya nggak masuk ke Indonesia, 3-point star itu nggak ada, diganti sama layar kedua. Nah layar keduanya itu mirroring dari layar yang tengah, dan bisa pakai headset sendiri, bisa dengerin lagu sendiri, nggak harus ngikutin yang lain-lain. Tapi mobilnya nggak masuk ke sini, yang masuk ke sini cuman yang E200 eksklusif dan E300 AMG. Oke, jadi sampai sini aja guys. Kalau lu mau cobain mobilnya, mau coba duduk di interior yang istimewa itu, lu bisa datengin kita di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro, cari Elite Motor. Atau kalau lu mau lihat koleksi mobil kita yang lain, lu bisa datengin Instagram yang ada di bawah sini. Oke, jadi thank you banget udah nonton. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Gua Jody, pamit undur diri. Bye!